So, ini penting banget. Kamu mesti tahu apa dan siapa itu Gen Z. Gen Z saat ini merupakan generasi termuda kedua setelah sebelumnya generasi milenial dan generasi alpha. Dan seperti setiap generasi, perilaku Gen Z ini dibentuk oleh cara mereka tumbuh. Si Gen Z ini adalah kaum muda yang saat ini berada di bawah bayang-bayang kehancuran iklim, lockdown akibat pandemi, dan ketakutan akan keruntuhan ekonomi. Berat banget ya bahasanya. So, Gen Z pertama lahir ketika internet baru saja digunakan secara luas. Mereka disebut digital natives atau generasi pertama yang tumbuh dengan internet sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Gen Z juga berkembang secara pesat. Mereka diperkirakan akan mencapai seperempat populasi kawasan Asia Pasifik pada tahun 2025. Ini makanya jadi penting, karena mapping dan demografi mereka, berarti Indonesia juga termasuk dong. 2 tahun lagi mereka lah yang akan menjadi salah satu bagian kehidupan terbesar di negara kita, di kota kita, dan di kampung kita. Bagi yang seangkatan dengan saya, atau tahun ke atas, tentu udah punya anak usia Gen Z. Mereka ini disebut juga sebagai Zoomer. Siapa itu Gen Z? Nah, Sobs, para peneliti dan media populer menggunakan pertengahan hingga akhir tahun 1990-an sebagai tahun awal kelahiran dan awal tahun 2010-an sebagai tahun akhir kelahiran Gen Z ini. Namun, klasifikasi tentang tahun kelahiran Gen Z atau generasi Z yang digunakan di Indonesia berawal dari tahun 1997 hingga 2012 berdasarkan data resmi yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia pada sensus penduduk tahun 2020. Sebagian besar anggota Gen Z adalah anak dari generasi X. Generasi X itu ya kayak saya lah, lahir antara tahun 1965 sampai tahun 1980. Apa yang unik dari Gen Z? Sebagai generasi pertama yang benar-benar digital native, Gen Z secara umum udah pasti dong sangat aktif di dunia digital. Mereka ini suka bekerja, berbelanja, dan berteman secara online. Dan gak aneh juga kalau di masa depan, mungkin lebih dari setengahnya dari Gen Z akan memilih jodoh berdasarkan perkenalan di media sosial atau di media online. Di Asia nih Sob, setiap harinya Gen Z menghabiskan 6 jam lebih di ponsel mereka. 6 jam. Jadi Sob, Gen Z ini hampir pasti ya selalu mengakses medsos, berbagi video setiap harinya. TikTok saat ini mengatur tren, perasaan, dan budaya si Gen Z ini, yang merupakan 60% dari 1 miliar lebih pengguna TikTok. Dan di TikTok juga mereka membangun ikatan dengan orang-orang yang mereka kenal di kehidupan nyata, dan sekaligus orang-orang yang hanya mereka temui secara online. Gak ada yang salah juga sih ya, tapi tetap juga harus hati-hati. Nah, ngerinya nih, Sobs, Gen Z ini cenderung belum apa-apa diklaim sudah menghadapi krisis kesehatan perilaku yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Amerika nih misalnya, survei McKinsey menyatakan kalau Gen Z ini direkan punya kecenderungan penyakit mental tertinggi dibandingkan generasi manapun. Sedangkan di Eropa, si Gen Z disebut-sebut bahwa mereka terus-menerus berjuang melawan stigma terhadap diri mereka sendiri. Entah gimana awalnya, mereka selalu punya pemikiran bahwa gua itu gak cakep, gua itu gak pintar, gak putih, gak asyik, dan enggak lainnya. Kenapa sih mereka ini, si Gen Z, begitu pesimis menghadapi hidup? Penyebab mereka selalu pesimis sebenarnya nggak jauh-jauh sih dari HP juga. Menurut Psychology Today, ada 3 penyebab insecurity yang paling umum pada Gen Z. 1. Kegagalan atau penolakan. 2. Kurangnya kepercayaan diri karena penilaian orang lain. Dan yang ketiga, selalu ingin terlihat sempurna atau perfeksionis. Selain hal itu, ada beberapa penyebab global juga. Krisis keuangan dan gangguan pendidikan akibat pandemi COVID-19 sangat berpengaruh. Karena belum apa-apa, si Gen Z ini sudah takut menghadapi dunia. Kalau nanti gua kuliah ada duitnya nggak ya? Kalau ntar gua kerjaan gimana ya? So, Gen Z ini tentu memiliki banyak kelebihan, tapi juga ada beberapa kelemahan. Kita semua perlu aware terhadap kelemahan-kelemahan yang mewabah di Gen Z secara global dan masalah ini, karena hingga nggak kenal tempat. Mau di Amerika, di Indonesia, di kota dan di desa ya sama aja. Jika nggak kita kenali kelemahan si Gen Z ini, banyak yang nyebut akibatnya mereka akan jadi generasi tempe. How come? Kelemahan Gen Z yang pertama adalah mereka senang tampil di medsos. Meskipun medsos bisa menjadi cara yang bagus untuk terhubung dengan teman-teman dan keluarga, kita tahulah ya, medsos bisa jadi sarana yang paling efektif dalam buang-buang waktu. Bagi Gen Z, medsos adalah bagian besar dari kehidupan mereka. Nggak heran, mereka kuat menghabiskan waktu berjam-jam lewat HP-nya. Coba aja kamu ajak si Gen Z ini jalan-jalan. Kalau bukan ke kafe atau ke tempat yang dia sukai, biasanya dia bakalan cepat pengen pulang balik ke kamarnya. So, kelemahan Gen Z yang kedua adalah mereka mempunyai rentang perhatian yang lebih pendek terhadap hal di sekelilingnya. Penyebabnya yaitu tadi, rangsangan terus-menerus yang mereka terima dari koneksi HP ke medsos. Mereka sudah terbiasa mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah
sehingga segala sesuatu yang memerlukan usaha seringkali membuat mereka frustrasi. Saya punya contoh nih, anak saya usianya 12 tahun, kalau ada satu kata bahasa Inggris yang dia nggak ketahui arti dan cara pengucapannya, dia langsung nanya ke saya. Saya jawab, coba kamu cari tahu dulu di Google Translate ya. Dan dia menimpali, kalau ada cara yang lebih cepat, aku bisa langsung tanya ke ayah, kenapa mesti susah-susah sih? Ini kan beda dengan saya. Dulu saya kalau nggak tahu satu arti kata bahasa Inggris, ya mesti buka kamus. Kelemahan Gen Z yang ketiga adalah mereka impulsif. Kelemahan lain dari Gen Z adalah mereka bisa sangat impulsif dan kemudahan mendapatkan kepuasan instan. Generasi ini kesulitan untuk sekadar nunggu apapun. Kalau mereka pengen sesuatu, ya harus sesegera mungkin. Kelemahan Gen Z yang keempat sob adalah mereka nggak tahu bagaimana menangani kegagalan. Karena medsos, si Gen Z ini terus-menerus melihat hal-hal yang menurut mereka asik dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, mereka lihat Atta Halilintar, Ria Ricis, Raditya Dika, itu sukses. Bisa jadi selebgram, YouTuber, dapat uang banyak, dan si Gen Z pengen seperti itu. Mereka jarang sadar bahwa orang-orang sukses itu punya proses panjang yang nggak sebentar untuk bisa begitu. Gimana mereka berdarah-darah membangun akun dan channelnya bertahun-tahun lamanya loh. Dan ketika mereka nyoba terjun, bikin channel YouTube atau akun Instagram, ternyata followernya sedikit. Yang nonton juga sepi banget. Mereka aja cepat nyerah. Bagi Gen Z yang tumbuh dengan kesadaran palsu akan kenyataan, kegagalan bisa sangat menghancurkan. Sobs, kita tentu nggak bisa menganggap enteng keempat hal di atas ya. Tapi juga jangan terlalu serius. Saya, Anda, dan anak-anak muda sekarang ini, si Gen Z ini, gak mustahil kok bisa bikin dunia jadi lebih baik. Dunia yang gak mesti terpapar oleh keburukan HP. Saya memulainya di keluarga saya, dengan anak-anak saya, dengan sangat sederhana di rumah. Pagi sebelum sekolah, kami meningkat di majelis ilmu. Kemudian, sore sepulang sekolah, mereka baca buku dan bikin konten kreatif. Dan saya jauhkan niat mereka untuk sekadar dapat duit dari situ. Saya nggak tahu apakah ini efektif atau enggak, tapi seenggak-enggaknya semoga bisa jadi salah satu effort untuk mereka jadi generasi Z yang lebih baik, yang kuat, yang nggak lemah.